disebutkan program ini punya cita-cita mulia, mungkin kita kalau ditelaah lagi dan lagi masalah pengelolaannya, tata kelolaannya, di situ kritiknya. Ketika dianggap orang-orang yang memang tidak memiliki kecakapan, ya, hanya berdasarkan kedekatan atau faktor-faktor lain, Anda melihat bahwa kocok ulang kabinet itu menjadi solusi yang nyata terhadap peristiwa yang ada depan mata? Ya, begini, kalau saya tipikal orang yang nggak suka muluk-muluk ya. Minimal dengan adanya kocok ulang kabinet atau ada reshuffle, itu minimal presiden sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Minimal presiden sadar bahwa perlu dilakukan penyegaran. Yang kedua, kalau kita bicara merit system, saya ambil contoh pimpinan BGN yang baru deh. Kurang apa Bu Nani menunjukkan prestasinya ketika menjadi wakil kepala BGN dengan sidak-sidaknya dan segala macam, sehingga dinilai beliau layak memimpin BGN. Yang kedua, pimpinan BGN yang perempuan, wakil kepala BPKP sebelumnya. Presiden butuh ada orang yang memahami monitoring, orang yang mungkin bisa mengaudit. Ditempatkanlah Ibu Majen Trenggono. Dulunya Wadirut Agrinas Pangan yang mengurusin pembangunan KDKMP di daerah-daerah. Tapi latar belakangnya militer. Tapi beliau orang yang paham teritori. Dan ini sangat diperlukan untuk pembangunan MBG di daerah 3T. Apa bedanya dengan sebelumnya? Pak Ludwig Pusung kan seorang yang berlatar belakang militer ternyata. Nah ini pemahaman teritori. Memang kan ada spesialisasinya dalam militer. Kalau Pak Trenggono ini yang saya dengar ya, kalau saya nggak salah, itu beliau adalah ahli teritori. Beliau biasa udah diterjunkan di daerah terdepan, terluar, terdalam gitu. Harapannya beliau bisa mengoptimalisasi pembangunan MBG di daerah 3T gitu. Nah di situ Mas Ivan, faktor apa yang menjadi pembeda untuk menepis segala macam anggapan bahwa ini hanya akal-akalan. Ini semua hanya dalam tanda kutip ya, kesepakatan yang dianggap misalnya mewakili kaum tertentu, golongan tertentu untuk mengamankan situasi dan sebagainya. Ini kan narasi ini sudah kita dengarkan. Begini ya, yang perlu kita tarik ke belakang sedikit adalah momentum pergantian kepala BGN ini kan sebuah keputusan yang berat yang harus diambil oleh Presiden Republik Indonesia. Ya karena bagaimana mungkin program yang tadi Mas bilang flagshipnya Presiden ternyata ada kebocoran dan proses hukum. Di situ Presiden kan saya boleh lihat ya bahwa Presiden itu terpukul. Kalau berkaitan dengan misalkan ada orang bilang oh ini cuma ganti pemain, misalkan begitu. Tapi kan tadi saya jelaskan Bu Nani ini sudah kita lihat gitu loh. Ini kan dari pimpinan BGN sebelumnya kan Bu Nani yang paling mencolok nih perbedaannya. Paling vokal. Paling vokal. Ya. Dan tapi beliau bukan tanpa tedeng-aling-aling. Tapi bukan berarti beliau setidaknya sampai pada saat ini kita berbicara tidak terlibat di dalam apa yang disangkakan oleh ya kembali proses hukum ini silakan kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Ya. Kita lihat nanti arahnya kemana. Yang jelas kan Presiden sudah bilang tegakkan dengan dengan setegak-tegaknya lah, proses dengan seadil-adilnya begitu. Itu di BGN, tapi kita tahu proses hukum lain juga akan berjalan di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ini juga menjadi soal dan ini menjadi hal yang memang perlu dibereskan. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian Pak Presiden meyakinkan bahwa ini anggota kabinet ini punya integritas semua nih. Karena kalau kita lihat kan keadaan hari ini, tantangan ekonomi yang cukup berat. Kemudian tentu saja jangan sampai hal terakhir ya, penegakan hukum yang semestinya itu menjadi aspek representasi keadilan itu tidak bisa diwujudkan. Nah, dan itu harus ditunjukkan lewat kepemimpinan dari para pejabat kabinet. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana memastikan ini tidak akan terjadi ke depan nih. Pak Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah masuk duluan tuh. Ya. Kemudian Wakil Menteri Imigrasi Pak Silmi Karim menyusul. Kemudian 3 kepala BGN menyusul. Kita nggak tahu siapa lagi ke depan yang barangkali juga tersandung. Ya. Pertama begini, kami menghormati semua proses penegakan hukum. Kita apresiasi Kejaksaan Agung, KPK, Polri yang melakukan penindakan dengan tegas, cepat. Istilah kata malam baru diumumkan pencopotan, subuh langsung dilakukan tindakan tegas begitu kan. Tapi buat saya kita harus bedakan mana yang program, mana yang oknum. Ini kan oknum-oknum. Siapa sih sekarang yang sebagai presiden yang pingin anggota kabinetnya kena masalah hukum? Kan tentu nggak ada. Tapi kan begini,
Presiden sudah berulang kali mengingatkan kepada anggota kabinetnya. Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia. Saya ini sudah tahu akal-akalannya. Saya ini sudah tahu kebocoran anggarannya. Itu kenapa di awal pemerintahan Presiden Prabowo yang dilakukan adalah efisiensi anggaran dan refocusing anggaran. Lalu juga Presiden tahu bahwa ini ada kebocoran di sektor ekspor. Sehingga Presiden bentuklah BUMN khusus ekspor. Tugasnya mencatat supaya yang selama ini goib, yang selama ini hantu belaunya banyak, itu semua bisa dimonitor oleh negara gitu. Tentulah kita berharap bahwa anggota kabinet yang masih bertahan sampai saat ini tetap menjaga integritasnya. Yang kita tahu kan semua anggota kabinet ini sebelum dilantik kan dimintai tanda tangan fakta integritas oleh Presiden dan akhirnya disumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya ini kan soal pertanggungjawaban masing-masing oknum itu kepada Tuhannya, kira-kira begitu. Satu pertanyaan terakhir ya Mas Ivan ya. Kalaulah publik hari ini punya keresahan, kalaulah investor pasar modal hari ini terdampak, anggaplah bahwa 5,61% kuartal pertama itu adalah satu raihan yang disampaikan. Tapi di sisi lain disebutkan bahwa keadaan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Sekarang kita lihatlah siapa yang tidak merasa terganggu dengan adanya BUMN ekspor yang baru ini. Mungkin selama ini oknum-oknum atau pengusaha-pengusaha nakal yang selama ini menikmati keuntungan bertriliun-triliun selama bertahun-tahun pasti kan merasa terganggu dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah itu. Tetapi Presiden dengan gagah berani berpidato di hadapan semua wakil rakyat dari semua fraksi. Ini semua demi mempertahankan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi prinsipnya pemerintah hari ini meskipun dengan segala macam kekurangannya, kecacatannya, anggota kabinet ada yang diangkut, ada yang dijadikan tersangka. Tetapi kami bekerja dengan keras, Mas. Pemerintah sedang bekerja dan pemerintah aware kesusahan masyarakat. Ini penting ini untuk di-highlight. Jangan sampai seolah-olah ada narasi di luar pemerintah itu tone deaf, buta dan tuli. Pemerintah itu tidak ngerti apa yang dirasakan masyarakat. Kami ngerti kok. Ini saya cerita sedikit ya. Kemarin kita ngobrol-ngumpul, kita ngobrol soal IHSG, kita ngobrol soal pelemahan rupiah. Kita sadar, kita ngobrol itu. Dan kita merumuskan berbagai macam cara, kita berupaya memberikan masukan-masukan kepada para pengambil kebijakan gitu. Jadi ini merupakan upaya kami, karena kalau dari Bakom kan kami bukan pengambil keputusan untuk kebijakan ekonomi, tetapi minimal kami punya tanggung jawab moral untuk memberikan pandangan, untuk memberikan masukan, dan kami menyampaikan apa yang kami dengar dari pergaulan, dari medsos, dari media mainstream, itu kami sampaikan kepada Presiden, dan Presiden itu selalu mendengar rakyatnya. Beri kami waktu disebutkan, dan waktu terus berjalan, disebutkan pemerintah sedang bekerja, dan waktu yang akan buktikannya. Terima kasih sekali lagi, Mas Timothy Ivan Triono, Deputi 2 Badan Koordinasi Pemerintah, sudah hadir dan menjelaskan kepada kita mengenai apa yang hari ini sedang dijalankan oleh pemerintah.